Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perjalanan waktu yang akan membawa Anda menyusuri jejak sejarah yang kaya dan penuh warna. Inilah kisah Cirebon dan sekitarnya. Dari legenda Sunan Gunung Jati, kejayaan Kesultanan Cirebon, hingga jejak budaya Tionghoa, Arab, hingga Eropa yang berpadu di satu kota pesisir yang strategis. Cirebon bukan sekadar kota kecil di utara Jawa, ia adalah simpul peradaban yang menyimpan cerita besar. Siapkan diri Anda untuk menjelajahi warisan leluhur, misteri masa lampau, dan fakta-fakta mengejutkan yang mungkin belum pernah Anda dengar sebelumnya. Mari kita mulai kisahnya. Di dalam keraton Keratuan Singopuro Gusti Ratu Endang Sahati alias Gusti Ratu Singopuro. Di tahun 783 Hijriah, tahun 1295 Saka, Jawa atau tahun 1362 Masehi. Sedang memberi wejangan kepada abdi dalam yang duduk di balai dalam, di antaranya Pangeran Adiwijaya, Pangeran Suryadilaga, Pangeran Panguripan, Ki Ageng Kerti, Ki Ageng Waljan, Ki Ageng Kendala Rekso, Ki Ageng Pandu, Ki Ageng Warwi Sosro, dan Ki Ageng Jrokjok. Sementara Gusti Ratu Endang Sahati selaku Raja kedua di Keratuan Singopuro duduk di Balai Agung, ditemani oleh Nyai Dewi Renjani, Nyai Pandan Sari dan Nyai Dibabat. Di sekitar penjaga area keraton Keratuan Singopuro yang duduk di Balai Lebu Syekh Majagung, Syekh Jafar Rosyid, Ki Ageng Waldun, Ki Ageng Kendit serta Pangeran Joyo Kusumo. Terdengar dari gapura depan ada yang mengusuk, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Dijawab oleh semuanya, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Ternyata yang datang Syekh Jafar Mustafa bersama kelima santrinya. Disambutlah mereka dilanjutkan mengobrol lama dengan para abdi dalam. Syekh Jafar Mustafa diajak masuk oleh Syekh Majagung. Kebetulan di dalam keraton Gusti Ratu Endang Sahati sudah menutup wejangannya. Syekh Majagung alias Syekh Bayanilah dan Syekh Jafar Mustafa mengucap, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Dijawab oleh semua orang yang di dalam, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Gusti Ratu mempersilahkan masuk kepada semua tamu yang datang, dan duduk di bangku panjang di sebelah balai dalam. Singkat cerita, Gusti Ratu Singopuro sudah mengenal kepada kelima santri tersebut. Mereka sering membantu pekerjaan apa saja yang sedang dikerjakan di Keratuan Singopuro. Syekh Jafar Mustafa pitutur kepada Gusti Ratu Singopuro, "Gusti Ratu, mohon maaf, mau menjelaskannya tentang apa yang dalam benak kelima santri." Sejak masuk menjadi santri di Keratuan Singopuro dari tahun 776 Hijriah, tahun 1288 Saka, Jawa atau 1355 Masehi. Kelima santri tersebut mondok di Singopuro selama 7 tahun. Di tahun sekarang, yaitu tahun 783 Hijriah, tahun 1295 Saka, Jawa atau tahun 1362 Masehi. Kelima santri tersebut ingin mengembangkan ilmu yang sudah didapat dari Singopuro, ingin membangun masjid di daerahnya, sebagai tempat ibadah dan belajar mengaji rakyat sekitarnya. Di daerah utara itu belum punya nama daerahnya. Gusti Ratu Singopuro pitutur, "Puji syukur alhamdulillah sekiranya Ki Dananlaya, Ki Suropeteng,
Ki Derjo, Ki Badrun dan Ki Danulaya ingin membuat masjid. Lanjutnya, suatu pekerjaan yang sangat mulia, juga cita-cita yang ingin membesarkan agama Islam, Syekh. Lanjut pitutur Gusti Ratu Singopuro. Sekarang saya akan memberi titah kepada Syekh Bayanillah, Syekh Jafar Mustafa, Pangeran Adi Wijaya dan Pangeran Sarmapo. Untuk membuat masjid di daerah kelima santri tersebut, dan silakan apa yang dibutuhkan untuk keperluan membuat masjid. Keratuan Singopuro akan sepenuhnya membantu pembangunan masjid, tentang biaya semuanya dari Keratuan Singopuro. Jangan meminta-minta sama rakyat daerah Kaloran. Para santri jangan mengeluarkan biaya sedikit pun, semua ditanggung Keratuan Singopuro. Ungkap Gusti Ratu Singopuro. Kemudian kelima santri tersebut langsung sujud syukur, dan bangun mengucapkan terima kasih kepada Gusti Ratu Singopuro. Singkat cerita, Syekh Bayanillah, Syekh Jafar Mustafa, Pangeran Adi Wijaya dan Pangeran Sarmapo mendengarkan pitutur Gusti Ratu para Syekh dan Pangeran, untuk bahan pembuatan masjid di daerah kelima santri. Gusti Ratu lihat dengan mata batinnya, di pinggir penanggul sebelah selatan Sungai Adi Jaladri ada 2 pohon jati. Untuk mencabut pohon jati tersebut, tetapi menyarankan awas jangan gegabah, karena ada penghuninya, bahkan ratusan makhluk jin, yang menghuninya. Pemimpinnya ada 2 serta wakilnya ada 2 juga. Penghuninya bernama Ki Ageng Belang Ireng dan Ki Ageng Wulu Abang. Gusti Ratu percaya kepada Syekh Bayanillah alias Syekh Majagung untuk menanganinya. Singkat cinarita, Syekh Bayanillah, Syekh Jafar Mustafa, Pangeran Adi Wijaya dan Pangeran Sarmapo serta kelima santri tersebut setelah mendapat restu dari Gusti Ratu Singopuro, berpamitan dengan mengucap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab oleh semua orang yang ada di kedua balai, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke 8 orang tersebut langsung berangkat menuju daerahnya kelima santri. Lanjut, ke 8 orang tadi setelah andon sholat asyar di Tajuk Gede di Blok Gua, sekarang masuk wilayah Desa Surakarta Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon. Melanjutkan perjalanan, ringkas cerita, ke-7 orang tadi menyeberang Sungai Adi Jaladri. Dan Syekh Bayanillah sendiri mendekati 2 pohon jati, di pinggir Sungai Adi Jaladri. Syekh Bayanillah langsung duduk bersilah menghadap ke barat sambil membaca doa syahadat jin Baghdad. Dengan tujuan agar tidak lama-lama bertarung dengan makhluk goib yang ada di 2 pohon jati. Perkiraan Syekh Bayanillah ternyata tidak meleset. Keempat dan prajuritnya makhluk jin langsung menyerang Syekh Bayanillah dengan ilmu pamungkasnya. Tetapi semua makhluk jin tersebut di hadapan Syekh Bayanillah langsung lumpuh, tidak bisa bangun dan seluruh tubuhnya merasa kepanasan. Sementara menjadi pemimpinnya minta ampun, tidak kuat menahan panas dalam tubuhnya. Syekh Bayanillah pitutur, wahai makhluk jin, siapa pemimpin kalian di sini?
Salah satu makhluk jin menjawab, "Wahai manusia, saya mewakili bangsa jin yang menghuni 2 pohon jati ini. Saya minta ampun." Lanjut kata Syekh Bayanillah, "Siapa nama pemimpin panjenengan semua?" "Hai, manusia, saya pemimpinnya," ungkap makhluk jin. Lanjutnya, "Saya bernama Ki Ageng Wulu Ireng dan di samping saya bernama Ki Ageng Belang Abang." Kata Syekh, "Saya bernama Syekh Bayanillah dari Keratuan Singopuro, mendapat titah dari Gusti Ratu Endang Sahati selaku Raja di Keratuan Singopuro." Kemudian kedua makhluk jin tadi mendengar dari Singopuro, langsung menambah takut sekali, karena ingat waktu bertarung dengan Paduka Prabu Wijaya Kusuma alias Syekh Said Maulana Jalalullah selaku Raja pertama di Kerajaan Singopuro merasa tidak punya tulang dalam tubuhnya kena syahadat jin Baghdad. Lanjut, Syekh Bayanillah, "Tujuanku akan mencabut 2 pohon jati ini, untuk bahan membuat masjid di seberang utara Sungai Adi Jaladri. Kalau panjenengan semua ingin sembuh seperti sedia kala, panjenengan harus masuk agama Islam, dengan membaca 2 kalimat syahadat." Singkat cerita, Syekh Bayanillah, Syekh Jafar Mustafa, Pangeran Adi Wijaya dan Pangeran Sarmapo mendengarkan pitutur Gusti Ratu para Syekh dan Pangeran, untuk bahan pembuatan masjid di daerah kelima santri. Gusti Ratu lihat dengan mata batinnya, di pinggir penanggul sebelah selatan Sungai Adi Jaladri ada 2 pohon jati. Untuk mencabut pohon jati tersebut, tetapi menyarankan awas jangan gegabah, karena ada penghuninya, bahkan ratusan makhluk jin, yang menghuninya. Pemimpinnya ada 2 serta wakilnya ada 2 juga. Penghuninya bernama Ki Ageng Belang Ireng dan Ki Ageng Wulu Abang. Gusti Ratu percaya kepada Syekh Bayanillah alias Syekh Majagung untuk menanganinya. Singkat cinarita, Syekh Bayanillah, Syekh Jafar Mustafa, Pangeran Adi Wijaya dan Pangeran Sarmapo serta kelima santri tersebut setelah mendapat restu dari Gusti Ratu Singopuro, berpamitan dengan mengucap, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Dijawab oleh semua orang yang ada di kedua balai, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Lanjut ke 8 orang tersebut langsung berangkat menuju daerahnya kelima santri. Lanjut, ke-8 orang tadi setelah andon sholat asyar di Tajuk Gede di Blok Gua, sekarang masuk wilayah Desa Surakarta Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon. Melanjutkan perjalanan, ringkas cerita, ke-7 orang tadi menyeberang Sungai Adi Jaladri. Dan Syekh Bayanillah sendiri mendekati 2 pohon jati, di pinggir Sungai Adi Jaladri. Syekh Bayanillah langsung duduk bersila menghadap ke barat sambil membaca doa syahadat jin Baghdad. Dengan tujuan agar tidak lama-lama bertarung dengan makhluk goib yang ada di 2 pohon jati. Perkiraan Syekh Bayanillah ternyata tidak meleset. Keempat dan prajuritnya makhluk jin langsung menyerang Syekh Bayanillah dengan ilmu pamungkasnya. Tetapi
Tetapi semua makhluk jin tersebut di hadapan Syekh Bayanillah langsung lumpuh, tidak bisa bangun dan seluruh tubuhnya merasa kepanasan. Sementara menjadi pemimpinnya minta ampun, tidak kuat menahan panas dalam tubuhnya. Syekh Bayanillah pitutur, "Wahai makhluk jin, siapa pemimpin kalian di sini?" Salah satu makhluk jin menjawab, "Wahai manusia, saya mewakili bangsa jin yang menghuni 2 pohon jati ini. Saya minta ampun." Lanjut kata Syekh Bayanillah, "Siapa nama pemimpin panjenengan semua?" "Hai, manusia, saya pemimpinnya," ungkap makhluk jin. Lanjutnya, "Saya bernama Ki Ageng Wulu Ireng dan di samping saya bernama Ki Ageng Belang Abang." Kata Syekh, "Saya bernama Syekh Bayanillah dari Keratuan Singopuro, mendapat titah dari Gusti Ratu Endang Sahati selaku Raja di Keratuan Singopuro." Kemudian kedua makhluk jin tadi mendengar dari Singopuro, langsung menambah takut sekali, karena ingat waktu bertarung dengan Paduka Prabu Wijaya Kusuma alias Syekh Said Maulana Jalalullah selaku Raja pertama di Kerajaan Singopuro merasa tidak punya tulang dalam tubuhnya kena syahadat jin Baghdad. Lanjut, Syekh Bayanillah, "Tujuanku akan mencabut 2 pohon jati ini, untuk bahan membuat masjid di seberang utara Sungai Adi Jaladri. Kalau panjenengan semua ingin sembuh seperti sedia kala, panjenengan harus masuk agama Islam, dengan membaca 2 kalimat syahadat." Singkat cinarita, setelah Ki Ageng Wulu Ireng dan Ki Ageng Belang Abang dan semua makhluk jin yang menghuni 2 pohon jati masuk agama Islam, Syekh Bayanillah memberi nama kepada Ki Ageng Wulu Ireng, diberi nama Ki Ageng, dan Ki Ageng Belang Abang diberi nama Ki Ageng. Juga kepada 2 wakilnya diberi nama Ki Ageng dan Ki Ageng. Kata Syekh Bayanillah, "Tentang pemberian nama kepada semua prajurit panjenengan saya serahkan kepada kedua pemimpinnya. Karena ini akan masuk malam hari. Sekarang saya akan mencabut kedua pohon jati ini." Singkat cerita, setelah satu persatu pohon jati sudah dicabut, terus oleh Syekh Bayanillah dibawa ke tempat yang akan dibangun masjid, dibantu oleh semua bangsa makhluk jin tadi. Di lokasi yang akan dibangun masjid, sudah bersih sekali tempatnya, juga akan dimiliki oleh semua rakyat daerah setempat. Sementara bangsa jin tidak memperlihatkan wujudnya, semua ada di pinggir Sungai Adi Jaladri. Keesokan harinya langsung membuat apa yang akan diperlukan untuk pembangunan masjid. Pangeran Sarmapo mengutamakan membuat sumur, dengan ilmunya memakai pusaka cis bumi, langsung jadi dan sudah ada batu bata merahnya. Karena dibantu oleh bangsa jin, kemudian Pangeran Sarmapo membuat padasan dari tanah liat, tempat air untuk berwudu, juga membuat jembangan 2 biji, untuk tempat menampung air, serta membuat memolo, kubah. Sedangkan Pangeran Adi Wijaya membuat beduk bahannya dari kayu jati, sejenis gendang besar, serta untuk tempatnya beduk, ditambah membuat kentong dari kayu jati. Singkat cinarita, di bulan Jumadilakir tahun 783 Hijriyah, tahun 1295 Saka, Jawa atau tahun 1362 Masehi, masjid sudah 100% jadi. Gusti Ratu Endang Sahati alias Gusti Ratu Singopuro datang ke tempat pembangun masjid.
meresmikan dan memberi nama daerah juga semua apa yang dikerjakan oleh abdi dalamnya juga rakyat setempat. Gusti Ratu Singopuro, pitutur kepada rakyat daerah itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab oleh semua rakyat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut pitutur Gusti Ratu, rakyatku yang saya cintai. Rakyat mengucap, Alhamdulillah. Lanjut pitutur Gusti Ratu, sekarang saya akan memberi nama daerah ini, kunamai daerah Blok Karanganyar. Masjid yang sudah jadi kunamai Masjid Al-Haromah. Beduk, kunamai Beduk Jati Mulyo, juga nama kentongnya Kentong Jati Suro. Ungkap Gusti Ratu, lanjut Gusti Ratu, sumur saya beri nama Sumur Kamuliaan serta dua jembangan saya beri nama Jembangan Kembar Mulyo dan Padasan, kunamai Padasan Tunggal Mulyo dan yang terakhir Memolo, saya beri nama Memolo Panco Mulyo. Gusti Ratu Singopuro melanjutkan pituturnya, rakyat daerah Karanganyar, yang dirahmati Gusti Allah. Rakyat mengucap, amin. Lanjut Gusti Ratu, panjenengan semua harus bangga mempunyai Masjid Al-Haromah ini. Semua ini perjuangannya Ki Dananlaya, Ki Badrun, Ki Danulaya, Ki Suropeteng dan Ki Derjo, yang sudah menimba ilmu di Pondok Keratuan Singopuro selama 7 tahun. Kelima santri tadi menguasai ilmu yang dipelajari, dan sekarang saya mau memberi jenengan kepada 5 santri. Ki Dananlaya saya jenengi, Buyut Sokotino, Ki Danulaya jenengi, Buyut Kendi, Ki Badrun saya jenengi, Buyut Taat, Ki Suropeteng, jenengi Buyut Sempangan dan Ki Derjo jenengi, Buyut Sambung. Lanjutnya, sementara itu yang kusampaikan ke kalian semua, giatlah belajar mengaji dan mendirikan sholat 5 waktu. Dan harus ingat makna mama, Singopuro, yaitu, sing ingat maring Gusti Allah lan pitutur Rasulullah. Yang ingat kepada Allah dan sabdanya Rasulullah. Mengucapkan terima kasih kepada kelima santri yang punya cita-cita sangat mulia, juga kepada semua rakyat Karanganyar. Sekarang pamit kundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab oleh semua rakyat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tamat, dan insya Allah bersambung ke cerita lainnya. Mohon maaf, kalau ceritanya tidak sama dengan versi semua pemirsa, karena yang namanya versi itu banyak sekali. Akhirnya dari Kliwon Komarudin, agar tetap update cerita asal-muasal nama desa-desa, juga cerita leluhur lainnya, saya mohon dukungannya kepada semuanya, dengan mohon like, komentar juga jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.